warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Aisyah pada mata pelajaran ekonomi dengan materi kelangkaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Sore. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Baik, Bu. baik, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Nah, hari ini kita balik belajar ya dengan materi kelangkaan sumber daya. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. La aliyadi untuk memimpin doa kita di siang hari ini. Silakan. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, perlulah kita berdoa menurut kepercayaan, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak Aliyadi. Selanjutnya untuk menumbuhkan atau memupuk rasa nasionalisme dalam diri kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya, secara bersama-sama. Nah, sekretaris kelas kita akan memandu kita nih, yaitu Ratna. Silahkan. Ya, Bu. Oke, teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih, Ratna. Sebelumnya, Ibu periksa dulu kehadirannya ya. Nah, Aliyadi. Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Alhamdulillah hadir semua, sehat-sehat semua. Alhamdulillah, hal seperti itu. Jadi kita bisa langsung mulai ya. Ya, baiklah. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan ya kompetensi apa yang akan dicapai oleh siswa. Jadi, menelaah kelangkaan sumber daya sebagai masalah
ekonomi, lalu menunjukkan hasil analisis masalah ekonomi yang ditemukan dengan cara mengatasinya. Nah, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yakni pertama, siswa memahami tentang kelangkaan, kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan, ketiga, siswa diharapkan dapat menganalisis dampak dari terjadinya kelangkaan, dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menganalisis upaya untuk mengatasi kelangkaan. Manfaat mempelajari kelangkaan agar kita lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Baiklah, untuk gambar ini, ya, ini adalah yang sering sekali bersentuhan dengan kita, yaitu dengan adanya kelangkaan-kelangkaan seperti ini, ya, haruslah ada solusinya. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang kelangkaan nih. Kita lanjut ya. Oke. Agar lebih tertarik, tertantang untuk belajar, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah kalian pernah mengantri bahan bakar premium di SPBU? Lalu, yang kedua, apakah kalian pernah mengalami kesulitan dalam mencari gas LPG? Dan yang ketiga, apakah kalian pernah diminta membeli minyak goreng dan ternyata selain susah didapat, harganya juga tinggi? Baiklah, selanjutnya ini ada video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi kelangkaan sumber daya. Dalam ilmu ekonomi, istilah kelangkaan pasti sudah sangat umum didengar. Kelangkaan sendiri termasuk masalah serius yang dampaknya bisa menghambat kelancaran kegiatan ekonomi suatu negara. Istilah kelangkaan sendiri merujuk pada tidak adanya persediaan barang yang dicari. Hal ini karena setiap barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusianya. Ciri-ciri kelangkaan: sumber daya tidak mencukupi atau barang dan jasa terbatas, kebutuhan manusia yang tidak terbatas, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan masih sangat terbatas dan sulit untuk didapatkan, kemudian harga permintaan akan naik drastis jika dibandingkan dengan harga biasa karena jumlah yang terbatas permintaan barang yang tinggi. Pelanggan atau konsumen harus berkorban untuk bisa mendapatkan barang atau jasa, bahkan mengorbankan kebutuhan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih penting. Jenis-jenis kelangkaan sumber daya manusia. Contoh kelangkaan sumber daya manusia adalah terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan atau sebuah industri. Ini bisa dapat berupa kuantitas atau menunjukkan jumlah fisik. Bisa juga berupa kurangnya kualitas seperti kemampuan berpikir ataupun keterampilan. Kemudian kelangkaan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berada di alam, termasuk sumber daya biotik, tumbuhan, sumber daya abiotik, udara, air, tanah, iklim, bahan tambang. Sumber daya ini nantinya akan dieksplorasi sehingga mengakibatkan, dieksplorasi hingga akhirnya bisa digunakan oleh manusia. Baik, kelangkaan sumber daya alam, kurangan pasokan air, sawah menjadi kering, gagal panen, itu. Kemudian kelangkaan sumber daya akan kewirausahaan. Nah, salah satu faktor produksi fungsi dan tugasnya mengatur dan menggabungkan faktor produksi lainnya seperti tenaga alam, modal, dan sebagainya sehingga bisa menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan manusia. Nah, ini gambarnya. Kemudian kelangkaan sumber daya modal merupakan sumber daya buatan yang oleh manusia digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses produksi. Dari sumber daya modal ini dapat menghasilkan barang atau produk yang memiliki nilai manfaat Kenapa nih?
Sumber daya modal merupakan sumber daya buatan. Sumber daya modal merupakan sumber daya oleh manusia yang biasa digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses produksi. Dari sumber daya modal ini dapat menghasilkan barang atau produk yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi sebuah kebutuhan manusia. Kemudian, faktor-faktor penyebab kelangkaan, pertumbuhan penduduk, perbedaan letak geografis, kerusakan sumber daya alam, rendahnya kemampuan produksi, lambatnya perkembangan teknologi, bencana alam, pandemi COVID-19 kemarin, dan hingga perang merupakan faktor penyebab dari kelangkaan. Kerusakan sumber daya alamnya. Faktor penyebab kelangkaan, rendahnya kemampuan dari produksi. Faktor penyebab kelangkaan, lambatnya perkembangan teknologi. Faktor penyebab kelangkaan dari bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kekeringan. Kemudian faktor penyebab dari kelangkaan karena pandemi COVID-19, makanya oksigen di tengah COVID-19, menurunnya pendapatan dari sektor pariwisata, sulitnya untuk kemudian pendapatan dari dan transportasi, serta sulitnya untuk mendapatkan pendidikan karena terhambat dengan jarak dan fasilitas yang digunakan untuk belajar. Kemudian faktor penyebab kelangkaan dari perang. Kita tidak bisa pungkiri lagi, perang ini sangat besar sekali pengaruhnya dalam hal kelangkaan karena banyak fasilitas yang rusak, kemudian sumber daya yang digunakan harusnya bisa maksimal, tidak bisa maksimal digunakan oleh masyarakat sekitar. Seperti sulitnya untuk mendapatkan bahan pangan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dampak kelangkaan itu terhadap perekonomian sendiri adalah kenaikan harga, tidak terpenuhinya keinginan, menurunnya kesejahteraan masyarakat, angka pengangguran yang meningkat, serta kriminalitas yang meningkat, angka kemiskinan yang terus bertambah. Apa cara mencegah kelangkaan sumber daya? Menyusun skala prioritas, menghemat penggunaan sumber daya alam, mencegah kelestarian alam, meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam, menciptakan barang substitusi atau barang pengganti, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengelola sumber daya modal dengan tepat. Materi ini dapat kalian lihat kembali di YouTube Ibu. Yang akan kita saksikan bersama. Video ini adalah untuk media pembelajaran kita karena nanti terkait dengan LKPD yang harus dikerjakan. Minyak goreng subsidi mulai langka di sejumlah daerah. Di pasar tradisional Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pedagang mengaku tidak mendapat pasokan sejak 3 bulan terakhir. Tak hanya langka, harga minyak goreng subsidi juga naik jadi Rp15.000 di atas harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Antara 2 bulanan. Ibu bisa, Bu? 2 bulan sampai 3 bulan sudah nggak ada ini, Bu. Iya, udah nggak ada. Untuk pengganti minyak kemasan lainnya, minyak kita ada nggak, Bu? Ya nggak ada. Cuman ada yang 17.000 juga susah barangnya. Oh. Kayak merek Putri gitu loh. Minyak curahnya, Bu? Minyak curah 15.500. Jadi hanya minyak kita sebetulnya yang bisa nyimbangin minyak curah. Iya, Tapi nggak ada barangnya. nggak ada barang. Sementara pedagang di pasar tradisional Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menolak kebijakan pemerintah untuk menyertakan KTP saat membeli minyak goreng subsidi. Menurut pedagang, kebijakan ini mempersulit pedagang dan pembeli. Nggak usah lah, ribet, bikin ribet. Terus pasar jual lagi sepi. Terus ya masyarakat nggak mau dilibatkan, nggak mau repot gitu. Nah, kalau sekarang gimana untuk penjualan minyak kita, ada nggak di pasaran? Untuk sekarang mah nggak ada. Saat memantau harga bahan pokok di pasar Batu Riti, Tabanan, Bali, Presiden Joko Widodo menyebut harga-harga barang masih stabil, kecuali harga minyak goreng subsidi yang naik sedikit. Tadi saya cek harga minyak masih baik,
15.000 ya ada kenaikan dikit, saya kira biasa naik turun ya 15.000, kemudian harga-harga yang lain saya lihat stabil, baik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut kelangkaan minyak goreng subsidi disebabkan banyak masyarakat beralih dari minyak goreng premium ke minyak goreng subsidi yang lebih murah. Zulkifli menargetkan dalam 2 minggu kelangkaan. Saksikan bersama-sama tadi video tentang kelangkaan dari minyak goreng ya. Nah, untuk itu yuk kita bentuk dulu kelompok diskusinya. Minggu lalu ya kita sudah membentuk kelompok. Ada 5 ada beberapa kertas, kemudian memiliki 3 warna, maksud saya. Setiap warna ini ya hanya memiliki batas 5 kartu saja. Nah, nanti setiap siswa mengambil kartu tersebut berarti masuk dalam kelompok tersebut ya. Ada merah, biru, dan kuning. Oke. Jadi sekedar mengingatkan saja kelompok-kelompok tersebut untuk mempersiapkan dirinya. Yakni kelompok 1 ada Saripus, Siti Umroh, Tri Lestari. Kemudian untuk kelompok 2 ada Ajeng, Ratna, dan Devi. Untuk kelompok 3 ada Novida, La Aliadi, dan Kurnia. Nah, Ibu sampaikan dulu ya, apa saja tugas siswa pada pembelajaran kali ini. Pertama, simak materinya berupa video dan link blognya. Jadi, link pada blog yang Ibu bagikan itu tujuannya adalah membantu siswa dalam mengerjakan LKPD tersebut. Kemudian, mengamati teks artikel tentang biaya peluang. Ya, jadi yang kedua ini ada artikel yang harus kita analisis ya, atau siswa analisis. Lalu yang ketiga, secara berkelompok lakukan analisa apa penyebab dari masalah di artikel tersebut. Lalu berikutnya, secara berkelompok tentukan kemudian siswa memberikan tanggapan pada LKPD yang ada, lalu secara berkelompok ya tuangkan pada LKPD tersebut apa saja kelangkaan yang terjadi dalam masyarakat sekitar. Lalu dipresentasikan atau ditampilkan di depan kelas hasil diskusi kelompoknya. Saat kita lihat gambar-gambar seperti ini, ya, pastilah kita sudah tidak asing lagi nih. Ayo, ini gambar apa? Yang pertama, yang di atas ini. Oh ya, ini minyak goreng ya. Kemudian kalau yang di sebelah sini, bawah sebelah kiri, Premium habis. Nah, ini favoritnya emak-emak nih, si ijo. Yes. Melon tuh, Bu. Oh iya, ini melon. Jadi ini adalah gambaran apa yang akan kita bahas hari ini tentang kelangkaan yang sangat mudah kita temui di keseharian kita. Yuk kita berdiskusi. Nah, ini dia topik diskusi kita. Penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Apa ya penyebabnya? Kemudian, ini adalah LKPD. Ini contohnya. Ada Novida, La Aliadi, Kurnia dalam satu kelompok seperti ini. Nah, LKPD-nya ini yang Ibu bagikan di dalam WhatsApp group. Dan LKPD ini ya berupa
elektronik LKPD. Jadi LKPD ini sudah ada di Google Dokumen. Itu sudah ada di Google Drive-nya Ibu. Jadi eh, siswa atau anak-anak semuanya tinggal menulis saja di sini secara otomatis nanti masuk ke dalam Google Drive-nya Ibu ya. Nah, ini ada artikel yang perlu dibaca sebagai bahan literasi. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin banyak pula ilmu yang kita dapat. Kemudian, nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan. Setelah membaca artikel di atas, kelangkaan apa yang terjadi? Lalu yang kedua, tentukanlah faktor yang menjadi masalah kelangkaan minyak goreng tersebut. Nah, kemudian selanjutnya persoalan kelangkaan di sekitar Anda, apa ya yang hampir mirip dengan situasi tersebut? Adakah persoalan kelangkaan di sekitar Anda yang hampir mirip dengan situasi tersebut? Maksud saya gitu. Kemudian, apa solusi untuk permasalahan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang? Baiklah, untuk selanjutnya materi pembelajaran ini ya Ibu tayangkan, kemudian silahkan untuk memperhatikan di depan tentang pengertian kelangkaan. Nah, jadi namanya juga kelangkaan ya. Pasti sudah sangat familiar, sudah sering sekali kita dengar kata kelangkaan. Mohon maaf, halo. Halo Bu. Oh iya, berarti bisa lanjut ya. Internet Iya. saya. Oh iya, mohon maaf. Baiklah, ini adalah pengertian dari kelangkaan. Lalu ciri-ciri dari kelangkaan tersebut, sumber daya tidak cukup, ya. Ada barang dan jasa yang terbatas, kebutuhan manusia yang tidak terbatas, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan sangat terbatas, harga permintaan akan naik drastis jika dibandingkan dengan harga biasa karena jumlahnya terbatas, dengan permintaan yang tinggi, pelanggan atau konsumen harus berkorban untuk bisa mendapatkan barang atau jasa, dan mengorbankan kebutuhan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya yang lain saja. Nah, ini jenis-jenis kelangkaan. Jadi kelangkaan itu ya ada berapa? Ada banyak sekali jenisnya. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya manusia, lalu ada kelangkaan sumber daya alam, kemudian ada kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan. Lalu yang terakhir ada kelangkaan sumber daya modal. Itu ya. Jadi kelangkaan itu bukan hanya seperti bahan pokok yang sulit didapat atau mungkin sumber air bersih seperti itu yang semakin sulit untuk didapatkan, atau untuk daerah-daerah tertentu mungkin daerah tambang ya. Nah, jadi agak susah untuk mendapatkan udara yang bersih ya. Itu masuk kelangkaan sumber daya alam, tapi juga ada kelangkaan yang lain seperti kelangkaan sumber daya manusianya. Kemudian faktor dan dampak kelangkaan terhadap perekonomian. Ini adalah faktor-faktor penyebab kelangkaan. Salah satunya adalah pertumbuhan penduduk. Kemudian ada kerusakan alam, kemudian rendah kemampuan dalam produksi, kemudian bencana alam pun juga masuk dalam faktor penyebab kelangkaan. Lalu dampak kelangkaan itu sendiri dalam perekonomian yakni kenaikan harga, kedua tidak terpenuhi keinginan, menurunnya kesejahteraan masyarakat, dan masih banyak lainnya. Cara mencegah kelangkaan,
Nah, kita bisa menyusun skala prioritas, menghemat penggunaan sumber daya alam, menjaga kelestarian alamnya, tingkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam, ciptakan barang substitusi, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, lalu mengolah sumber daya modal dengan tepat. Ya, jadi inilah materi untuk kita hari ini. Selanjutnya, silakan menyelesaikan LKPD yang ada. Nah, jadi silahkan gunakan handphonenya, masuk ke grup WhatsApp, lalu klik link yang Ibu bagikan. Apakah sudah terlihat LKPD-nya? Ya, Bu. Iya, baiklah. Nah, di LKPD ini dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi di dalam kelompok tersebut ya harus sudah terorganisir. Artinya setiap kelompok ini harus ditentukan pekerjaan-pekerjaan kelompoknya. Jangan sampai hanya tumpang nama seperti itu ya. Kenapa? Karena Ibu juga akan menilai kegiatan kita di dalam diskusi kelompok. Kemudian setelah diskusi nanti juga akan dinilai bagaimana presentasi di depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya sendiri. Baiklah, ada yang sudah menyelesaikan? Mohon maaf ya, setelah diskusi kelompok, nanti kita masukkan ke dalam LKPD-nya, ya, lalu kita presentasi. Nah, Ya, Bu. karena kita diskusi kelompok ini, kelompok kecil-kecil, meskipun kelompok kecil-kecil, tapi biasanya akan bersuara juga pada akhirnya. Ibu sarankan untuk dikondisikan saja suaranya ya. Maaf Bu, nggak kedengaran suaranya Bu. Oh iya. Jadi dalam kegiatan diskusi kelompoknya, karena ini diskusi kelompok kecil, biasanya nanti akan ada suara di kelas seperti itu. Tidak apa sebentar lagi. Mohon maaf ya, bentar lagi. Kita bisa langsung ke ini ya, ke sesi ceritanya siswa udah ini ya, apa? Udah dalam proses pengerjaan dan mau selesai gitu aja kali ya. Iya, Bu. Iya, karena di sini memang agak berisik Bu aja. Apa mobil-mobil truk itu udah pada mau istirahat. Pada banyak datang, udah sore. Eh, Baiklah anak-anak, bagaimana LKPD-nya? Sudah dikerjakan? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Bagus sekali. Ayo, Ibu coba ke kelompok 3, kelompoknya La Aliadi.
Iya Bu. Sudah diisi LKPD-nya? Belum Bu, belum sementara dikerja. Oke, kelompok 3 masih dalam proses ya. Berarti yang sudah adalah kelompok 2. Baiklah kelompok 2. Tadi udah mengerjakan LKPD-nya. Apakah kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya? Kelompok 2 tadi. Iya, boleh, Bu. Silahkan nih. Silahkan aja. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi setelah membaca artikel di atas, kelangkaan apa yang terjadi? Kelangkaan yang terjadi adalah kelangkaan minyak goreng. Kemudian, faktor yang menjadi masalah kelangkaan minyak goreng tersebut sesuai artikel. Jadi, ada kenaikan karena pertama kenaikan harga CPO. Ada dua pemerintah mencanangkan program B30 karena kemudian ada pandemi COVID-19 belum usai, dan yang keempat proses distribusi dan logistik. Kemudian adakah persoalan kelangkaan di sekitar Anda yang hampir mirip dengan situasi tersebut? Pernah terjadi kasus kelangkaan minyak goreng di sekitar tempat tinggal kami. Hampir semua toko atau kedai tidak menjual minyak goreng karena stok minyak goreng tidak ada, dan jika pun ada harganya mahal. Kemudian yang terakhir, apa solusi untuk permasalahan tersebut yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang? Solusinya, sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang membantu masyarakat, yakni ditetapkannya harga eceran tertinggi atau disediakan subsidi untuk minyak goreng. Dan untuk masyarakat mungkin bisa membuat alternatif dengan membuat minyak kelapa atau menggunakan minyak kelapa sebagai minyak goreng sawit. Terima kasih, teman-teman. Demikianlah hasil presentasi kami. Ya, terima kasih ya untuk Nak Ajeng mewakili kelompok 2. Bagus sekali kelompok 2 sudah selesai tugas LKPD-nya, dan untuk kelompok yang lain dipersilahkan untuk melakukan tanya jawab ya. Diberikan kesempatan untuk bertanya. Bu, mau bertanya, Bu? Iya, silahkan. Bu, kemarin kan pada saat COVID-19 itu kita ada kelangkaan masker, Bu. Iya, benar sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada pengaruhnya, Bu, kelangkaan Suaranya nggak jelas. masker tadi dengan kegiatan perekonomian, Bu? Nah, gimana ya? Gara-gara masker, ekonomi jadi bermasalah nih, ada masalah kan gitu ya. Yang lain Ya mungkin Bu, ada tanggapan nih. Kenapa ya? Gara-gara COVID, kemudian maskernya mahal, ada sangkut pautnya nih dengan perekonomian. Siapa tahu nih ada ada Bu. yang orang tuanya bekerja di luar. Silahkan, siapa yang mau ngasih tanggapan? Mbak Aliadi tadi, Ya, Bu. Bu. Oh Saya, iya, Bu. silahkan untuk ditanggapi. Ini ya oke Bu. Ini pertanyaan kelompok berapa tadi? 2 ya. Ya, Iya. kelompok 2. Ini ya, pengaruh kelangkaan masker terhadap pada perekonomian itu sangat, saya kira saya kira sangat berpengaruh karena dengan terbatasnya
masker, maka para pengguna juga aktivitas kegiatan apa kegiatan kita terbatas untuk melakukan ke sana kemarin karena kita juga dilarang harus pakai masker. Jadi kalau terbatas, kita juga terbatas untuk kita bergerak. Artinya keluar dari rumah begitu. Iya, terima Terima kasih kasih, saya kembali. Laliadi. Iya, kan ya, em, ibu rumah tangga saja susah untuk ke warung seperti itu. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan kalau tidak menggunakan masker. Seperti itu. Lagi kita pada saat pandemi kemarin, ibu guru, siswa-siswa di kelas, ya, semuanya harus menggunakan Iya, masker. Seperti itu. iya Bu. Jadi ada pengaruhnya dalam perekonomian ya. Baiklah, Iya Bu. untuk selanjutnya, untuk pembahasan LKPD, saya rasa sudah cukup. Kita sekarang masuk ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini eh, yang diharapkan adalah siswa bisa memberikan em, rangkuman apa yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan salah satu di antara siswa yang ada di sini boleh memberikan rangkuman. Kita tadi sudah belajar tentang apa? Bu Ayo, Guru, iya, bisa suara. bertanya Bu, Oh, boleh. ini yang baru tampil LKPD-nya tadi baru satu kelompok. Apakah kelompok lain itu kalau tidak tampil, oh ada sanksinya ya Bu? Silakan Kalau tidak kalau presentasi. em, silakan jika ingin presentasi boleh. Masih ada waktu, tapi agak cepat ya. Dipersilahkan untuk kelompok 3 jika ingin presentasi. Jadi memang seharusnya presentasi ya, karena masuk dalam penilaian pembelajaran kita hari ini. Ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan, ya. Dan yang terakhir nanti ada penilaian pengetahuan. Jadi bagaimana untuk kelompok 1 dan kelompok 3? Kelompok kelompok 3 ya. Iya, kalian lihat Iya di tadi saya kelompok 3. Bisa Bu Guru, saya bisa wakili teman-teman untuk kelompok 3. silakan. Dari apa tadi? Presentasi LKPD ya. Iya, LKPD presentasi dari kelompok. LKPD kelompok. Bisa di ya Bu. Bisa tadi diarahkan di Ibu Guru, bisa diarahkan di apa? Di LKPD tadi. Bisa tampilannya. Sudah ada, Pak. Sudah ada lah Aliadi itu. Mana? Muka. Kalau LKPD yang ini muncul nggak? Yang Ya sudah. Yang ini ya kita juga kerja yang ini tuh. ya, silakan untuk Laliadi melaporkan.
Ini Bu bisa ditampilkan LKPD-nya Bu supaya saya langsung. Mana ini? Oh, mohon maaf, ini nggak muncul Pak. Entah. Itu tuh. Oh iya iya. Setelah membaca artikel di atas, kelangkaan apa yang terjadi? Kelangkaan yang terjadi untuk oh, mengenai kelangkaan minyak goreng karena keterbatasan penyalur, distributor dalam hal ini perusahaan dan adanya juga eh, musibah iya mengenai COVID akhirnya minyak goreng itu terbatas pengimpor distribusinya ke Pendistribusian. daerah wilayah-wilayah tertentu pendistribusiannya. Kemudian yang kedua, adakah persoalan kelangkaan di sekitar Anda? Iya, ada salah satu kelangkaan itu minyak tanah. Ya, itu terjadi juga. Jadi kemudian solusi permasalahan tersebut yang kemungkinan terjadi di masa akan datang, solusinya berarti kita harus pakai apa ya, kompor gas. Ada tawaran baru kompor gas. Ya, saya kira begitu. Ya, Bu Guru. Ya, terima Silakan Bu. kasih Pak Laliadi sudah mampu untuk Iya. mengaitkan materi kita pelajari dengan kejadian yang ada di sekitar. Iya Bu. Bagus sekali presentasinya. Jadi sudah 2 kelompok yang presentasi ya. Dan presentasinya luar biasa bagus sekali. Baiklah, mengingat waktu yang ada, ya kita langsung saja ke evaluasi. Silakan untuk siswa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jelas aja ya. Silakan untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mungkin Sarigus ingin memberikan kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar apa? Ada suaranya loh teman-teman. Lupa Bu, jawabannya lupa. Pasti ya. Ya, berarti nanti Sarigus lebih memperhatikan lagi ya. Tadi kita membahas tentang apa? Kelangkaan. Ya, pada LKPD tersebut juga sudah kita bahas tentang kelangkaan minyak goreng. Oke, kita lakukan refleksi pembelajaran yang mana Ibu sudah membagikan kartu yang mana bergambar hati dan kalian boleh mewarnainya sesuka hati kalian. Namun, ini dia. Berikan tanggapan bagaimana cara mengajar Ibu hari ini, lalu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, jika sudah, nanti serahkan ke depan. Ya Bu, Bu ini warnanya terserah ya Bu. Iya, terserah saja, merah, kuning, hijau, hitam pun boleh. Oke Bu. Baiklah, selagi kalian mengisi refleksi yang Ibu berikan, nah,
Ibu ingin menyampaikan ya, mengingatkan kembali manfaat mempelajari tentang kelangkaan ini. Manfaatnya adalah agar kita lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada dan bisa membuat skala prioritas untuk ya menanggulangi dari atau solusi gitu ya, solusi dari masalah ekonomi tersebut. Baiklah, sudah selesai menggambar atau mewarnainya. Silakan untuk taruh di depan. Sudah, Bu. Karena iya, tidak usah terlalu penuh warnanya. Yang penting sudah sampai bahwa kita melakukan refleksi. Selanjutnya, untuk soal pengetahuan ya, kita gunakan aplikasi Android offline. Jadi em, soalnya adalah soal pilihan ganda. Nah, tidak mohon maaf Bapak Ibu ya, ini tidak bisa ditampilkan di sini karena berbasis offline. Yang mana Ibu sampaikan dulu, jika handphone kalian terhubung dengan internet, kemudian mencari jawaban di luar, akan keluar nih dari aplikasi Androidnya. Jadi Ibu sarankan sebaiknya dimatikan saja data selulernya, langsung masuk ke akses point yang sudah Ibu siapkan atau WiFi yang sudah Ibu siapkan, kemudian masukkan IP-nya yang ada, lalu kerjakan soal-soalnya seperti ini. Baiklah, semua sudah mengerjakan soal eh, menggunakan handphonenya. Kemudian terakhir ya, Iya, Bu. sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, kita kembali berdoa bersama agar kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Lagi. Pak Aliadi. La Aliadi ada. Yang kedua. Sari. Ada Bu, ada. Ada Aliadi Bu, guru. Ya, berhubung karena sudah selesai waktunya dan sudah mau masuk jam pembelajaran berikutnya, dan sebelum mengakhiri pembelajaran, maka marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya apa ini, Bu? Di stop gitu? Ya, stop dulu, Bu. Stop share ya, Bu ya? Stop share, stop record, Bu. Stop share. Stop